Xiao Yan kemudian memeriksa ingatan kedua, bintang hancur, kesulitan teratasi, dan dibangun kembali. Adegan dalam ingatan kedua bahkan lebih menyesakkan. Adegan bergeser ke bintang yang luas dan bercahaya, di mana roh purba berdiri dengan bangga, tatapannya tegas, auranya luar biasa. Namun, sesaat kemudian, dia mengangkat telapak tangannya yang besar, mengumpulkan semua kekuatannya, dan membantingnya ke atas kepalanya. Menghancurkan hatinya untuk menghancurkan hati leluhurnya, dia memulai jalan kultivasi baru. Ini memang cara yang baik untuk terus meningkatkan diri, hanya membutuhkan keberanian untuk memulai dari awal. 100 upaya yang menghancurkan hati diperlukan untuk menembus ke alam kuno. Dibandingkan dengan jumlah kali dia menembus ke bintang tahun, itu tidak ada apa-apa. Tetapi Xiao Yan mengerti bahwa terobosannya saat ini ke alam leluhur semuanya berkat kekuatan inti bumi yang dia peroleh ketika menembus ke tingkat kelima. Jika dia harus menghancurkan bintang leluhurnya dan mencoba menembus lagi, itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Demikian pula, ingatan kedua ini tidak cocok untuknya. Meskipun ingatan-ingatan ini tidak cocok untuknya, ingatan-ingatan itu memberi Xiao Yan ide tentang bagaimana berkultivasi selanjutnya. Ingatan ketiga dan terakhir adalah yang paling tragis dan gila. Sebuah ruang yang benar-benar terdistorsi dan terkoyak oleh kekuatan bintang-bintang yang mengamuk berisi sosok roh purba yang berkedip-kedip. Dia seperti lubang hitam yang tak terkendali, tanpa henti melahap aliran energi destruktif yang diciptakan oleh ledakan paksa beberapa bintang di sekitarnya, aliran yang mampu memusnahkan segalanya. Tubuhnya membengkak seperti balon yang mengembang. Kulitnya retak sedikit demi sedikit, dan sebelum darah emas itu sempat mengalir, darah itu menguap oleh energi yang mengerikan. Serat ototnya patah dengan tangisan yang memilukan, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan yang mengerikan. Api energi yang termaterialisasi meletus dari 7 lubang tubuhnya, seluruh tubuhnya menyerupai tubuh super surgawi yang akan meledak. Dia bukannya tidak menyadari batas kemampuannya, melainkan, dia sengaja mendorongnya melampaui batas tersebut. Dia secara aktif mengarahkan energi ini, yang mampu membunuhnya seketika. Raungan, tidak cukup, hancurkan jiwaku. Saat ia menyerang penghalang kuno yang tak terlihat di dalam tubuhnya tampak tidak berarti dalam badai energi. Ia mengerahkan sisa tekad terakhirnya, bahkan sengaja meledakkan sebagian darah esensinya sendiri. Ini menghasilkan daya hisap yang lebih kuat, menarik lebih banyak energi destruktif ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dengan cahaya yang lebih menyilaukan daripada ledakan bintang di sekitarnya, seolah-olah itu adalah awal mula alam semesta. Penglihatannya ditelan oleh cahaya putih, dan ingatannya tiba-tiba berakhir lagi, meninggalkan ketegangan yang tak berujung. Apakah ia berhasil? Atau apakah ia berubah menjadi debu kosmik dalam cahaya yang sangat terang itu? Ingatan ini tidak memberikan jawaban, hanya meninggalkan keinginan gila untuk hidup dan mati tanpa mempedulikan apapun, terpatri dalam-dalam di lubuk jiwa Xiao Yan. Kembali dari 3 ingatan itu, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Meskipun klan roh primordial memiliki garis keturunan yang kuat, tanpa terkecuali, kultivasi mereka juga merupakan masalah hidup dan mati. Hanya dengan cara ini mereka bisa mendapatkan secercah harapan. Melihat ingatan ketiga roh primordial ini, Xiao Yan akhirnya merasakan perbedaannya. Klon roh primordialnya yang dulu adalah putra Raja Roh Primordial, Zuo Wang. Memiliki garis keturunan kerajaan klan roh primordial, ia memahami tubuh sejati raksasa super berdasarkan roh primordial raksasa super, dan bentuk roh primordial raksasa super lainnya menembus alam leluhur. Namun, anggota klan roh primordial lainnya berkultivasi menggunakan metode yang paling ekstrim dan kejam, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, hanya untuk memiliki kesempatan menembus. Bisakah dia menemukan jalan di antara mereka? Ye Beijing memiringkan kepalanya, dengan penasaran mengamati Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ketiga ingatan itu hanyalah ilusi. Hanya anggota sejati klan roh primordial yang bisa berkultivasi. Jika aku mengalami pengalaman hampir mati seperti mereka,
kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Tidak akan ada harapan sama sekali, inilah kesimpulan yang dilihat Xiao Yan. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa, sehingga semakin memahami bahwa jalan roh primordial bukanlah jalan yang dapat dilalui secara paksa. Jika tidak dapat dilewati, upaya paksa untuk menembus cermin kuno hanya akan berujung pada jalan buntu dan kegagalan total. Xiao Yan tidak memberitahu Ye Beijing tentang kemungkinan bahwa klon roh primordialnya mungkin masih ada. Divisi Changmi sangat misterius, dan dia harus tetap waspada setiap saat. Memang, tidak ada cara lain, klon pada akhirnya tetaplah klon, dan ketidakmampuan untuk menyatu dengan aslinya memang merupakan hal yang merepotkan. Teknik takdir Xiao Yan, meskipun kuat, masih memiliki kekurangan, dan kecepatan kultivasinya tidak lambat. Dia bahkan sedang menuju puncak. Tetapi karena suatu alasan, Xiao Yan merasa bahwa meskipun dia telah menembus ke tingkat kelima, dia hampir tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran melawan Ye Beijing. Sepertinya dia benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, bisakah dia meminta izin kepada Nona Ye untuk mencoba? Xiao Yan mengepalkan tangannya dan membungkuk. Meskipun dia berulang kali menolak rayuan Ye Beijing, dia tidak pernah lalai untuk menunjukkan rasa hormat yang sepatutnya. Dari lubuk hatinya, Xiao Yan benar-benar menganggap Ye Beijing sebagai senior. Meskipun kita bukan suami istri, kita memiliki jiwa yang sama dan praktis seperti keluarga. Tidak perlu formalitas seperti itu, kata Ye Beijing sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum canggung dan tidak banyak bicara. Saya ingin berlatih tanding dengan Nona Ye untuk melihat bagaimana kekuatan saya saat ini dibandingkan dengannya. Setelah berbicara, Xiao Yan mengepalkan tangannya lagi. Apakah Anda ingin berlatih tanding dengan saya? Tentu saja, saya akan menekan kekuatan saya ke level 5 dan melawan Anda. Jika kita bisa bertarung sampai seri, maka lawan, seorang Void Master, akan lebih dari mampu. Ye Beijing mengangguk sambil tersenyum, setuju. Xiao Yan menatapnya dengan serius. Bagaimana jika aku tidak menekannya? Apakah aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung? Tanya Xiao Yan. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat setiap orang dalam ranah yang sama. Tidak ada kekuatan absolut, tetapi semua premis masih berada dalam ranah yang sama, jawab Ye Beijing. Tentu saja, apa yang kupikirkan tidak berlaku untukmu. Kekuatan yang mulia memungkinkanmu untuk bertarung di luar levelmu, tetapi dibandingkan denganku, tanpa penekanan, kau, tuanku, memang tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Ye Beijing tidak menyembunyikan apapun dari Xiao Yan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kebenaran, untuk membuat Xiao Yan menyadari keterbatasannya sendiri. Bertarung melawan Ye Beijing sama saja dengan memikirkan apakah dia bisa melawan Su Zhu sendiri. Kita tidak perlu bertarung di sini, karena akan ada kerugian. Latihan tanding tidak bisa dilakukan dengan seluruh kekuatan kita dan berbeda dari pertempuran sungguhan. Itu bukan pertarungan yang sebenarnya. Ye Beijing menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa latihan tanding tidak berguna. Pertempuran sesungguhnya harus diperjuangkan dengan segenap kekuatan kita, bukan sekadar latihan tanding. Dengan pertimbangan seperti itu, seseorang dapat memasuki arena perang dewa kekacauan melalui domain kitab. Di sana tidak berbeda dengan kenyataan, tetapi tidak dalam bentuk aslinya, sehingga memungkinkan pertempuran yang lebih realistis. Aku akan segera menghubunginya dan memintanya untuk mengaturnya. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, giok kitab muncul di telapak tangannya. Dia mengirimkan suaranya, tetapi tidak menerima balasan untuk waktu yang lama. Cek, dia pasti sedang mengasingkan diri. Karena dia mengabaikanku, Ye Beijing menggembungkan pipinya. Dia terlihat cukup imut. Mungkin karena Nona Ye tadi berbicara terlalu impulsif. Dia marah, kan? Aku akan mencoba. Jiao Yan berbicara lebih dulu, jika tidak, jika Yi Zhen langsung merespons, dia akan punya alasan.